Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nadia Puji Lestari dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Alfian dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelumnya di sini kami akan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi kami, yaitu materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kebijakan moneter, yang kedua adalah menjelaskan tujuan dan peran kebijakan moneter, yang ketiga adalah menjelaskan instrumen kebijakan moneter, yang keempat adalah menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, yang kelima adalah menjelaskan tujuan dan peran kebijakan fiskal, yang keenam adalah menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Kita akan memasuki materi pertama, yaitu materi pertama adalah kebijakan moneter yang akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Agus Alfian. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian, peran, dan fungsi kebijakan moneter. Nah, di sini yang pertama itu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoriter moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Nah, yang kedua itu ada peran dan fungsi kebijakan moneter. Nah, di sini diartikan sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada fungsi kebijakan moneter. Nah, di sini fungsinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menjaga stabilisasi ekonomi. Nah, artinya pertumbuhan arus uang yang beredar harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Nah, fungsi yang kedua ini adalah menjaga stabilisasi harga. Maksudnya, ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, fungsi yang ketiga itu meningkatkan kesempatan kerja. Maksudnya, jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Nah, dengan adanya investasi baru, otomatis itu sudah merupakan upaya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Fungsi yang keempat itu adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Nah, baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Yang pertama tadi itu kan pengertian, peran, dan fungsi. Nah, yang kedua ini adalah instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu tight money policy atau kebijakan uang ketat. Nah, di sini artinya kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua itu easy money policy atau disebut kebijakan uang longgar. Nah, diartikan sebagai kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Nah, di sini juga ada tujuan kebijakan moneter dapat tercapai bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, di sini diartikan juga salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, itu kebijakan diskonto atau disebut juga diskon policy. Nah, di sini juga pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga itu kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau mengurangkan cadangan kas atau cash ratio. Baik, selanjutnya
Materi kedua yaitu kebijakan fiskal akan saya jelaskan. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Contoh dari kebijakan fiskal adalah perpajakan, kebijakan utang luar negeri, kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan ekonomi, yang kedua adalah mengusahakan kesempatan kerja, yang ketiga adalah menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Peran kebijakan fiskal. Di dalam kebijakan fiskal, memainkan peran penting dalam mempengaruhi arah ekonomi. Peran ini dapat dilihat dari 4 fungsi kebijakan fiskal. 4 fungsi kebijakan fiskal itu adalah: yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi utama kebijakan fiskal adalah menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Nah, hal ini erat kaitannya dengan masalah perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintahan menggunakan pendapatan untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada fungsi distribusi. Di dalam fungsi distribusi kebijakan fiskal adalah untuk menekankan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh setiap segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mungkin mengalokasikan 1 triliun terhadap program-program kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Di dalam fungsi stabilisasi ada fungsi lain yang penting dari kebijakan fiskal. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi stabil. Dan yang keempat, ada fungsi pembangunan. Di dalam fungsi pembangunan ini, utamanya ada keempat kebijakan fiskal adalah pembangunan. Pembangunan tampaknya menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Di dalam instrumen kebijakan fiskal dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah sistem perpajakan dan politik anggaran. Pertama, sistem perpajakan. Di dalam pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan dunia usaha sektor pemerintah. Dengan menggunakan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua itu politik anggaran. Di dalam politik anggaran, kita lihat dari perbandingan nilai, penerimaan dan pengeluaran. Itu kebijakan anggaran dibedakan menjadi 2, anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, maka pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Berikut ini adalah contoh saat pemerintah Indonesia menyiapkan relaksi kebijakan moneter dan fiskal pada saat musim virus corona saat ini. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya dalam mengatasi pelemahan ekonomi global akibat pandemik virus corona. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fiskal. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2020 akan berada pada angka negatif. Sejumlah paket kebijakan sedang dipersiapkan pemerintah untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, defisit anggaran Indonesia akan meningkat akibat berkurangnya mobilitas masyarakat karena menjalani physical distancing. IMF menyampaikan negatif itu sudah pasti di 2020, masalahnya seberapa dalam dan seberapa lama. Dan ini tergantung dari kemampuan semua negara untuk bersama-sama melawan pelemahan ekonomi. Untuk Indonesia, kita akan melakukan seluruh instrumen bersama-sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan seluruh instrumen di bidang ekonomi. Oleh karena itu, beberapa langkah yang kita sudah lakukan adalah pertama akan merelaksasi dari sisi moneter dan fiskal policy. Saat ini kami sedang memfinalkan keseluruhan paket yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak, berbagai kementerian, dan pemerintah daerah. KTT luar biasa G20 ini digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. Sambutan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud membuka KTT ini sekitar pukul 15 waktu Arab Saudi atau 19 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 20 negara anggota G20, 7 negara undangan,
9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT luar biasa G20 ini. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo berdiskusi secara virtual dengan para pemimpin negara anggota G20 dan anggota terkait lainnya, diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya, dalam kebijakan moneter adalah langkah yang diambil otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang dengan tujuannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi tersebut. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.